Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, tidak sakit apapun. Kemudian yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang bisa berhadir dalam acara ini. Adapun acara ini yaitu pembahasan tentang rencana tindak lanjut program co-kurikuler atau P5 untuk kita di SDN Danau Sadar ini dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PBL atau pembelajaran berbasis proyek. Jadi pengertian dari pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran berbasis proyek akan mampu menarik pemikiran, diskusi, dan kolaborasi murid, serta mendukung peran bimbingan guru. Peserta didik diasumsikan sebagai pemula yang membutuhkan dorongan pemodelan dan pujian saat melakukan pemecahan masalah dari seseorang yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman. Penting sekali dipahami bahwa membuat proyek itu berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek. Perbedaannya ada di tabel di bawah ini. Jadi Bapak Ibu, membuat proyek itu sama pembelajaran berbasis proyek itu beda. Nah, bedanya di sini. Kalau proyek, cirinya bisa dilakukan secara individu. Kalau pembelajaran berbasis proyek itu dilakukan secara bersama atau kolaborasi dengan himpunan guru sebagai fasilitator. Kemudian kalau melakukan proyek fokus pada produk. Jadi kalau pembelajaran berbasis proyek bedanya dia fokus pada prosesnya, bagaimana bisa terjadi proyek tersebut dan produk yang dihasilkan. Jadi produk itu Bapak Ibu bukan hanya semata berupa barang atau benda, bukan itu yang dimaksudnya produk. Produk itu karya anak-anak, bisa berupa barang, bisa berupa benda, atau gerakan yang mereka hasilkan dari pembelajaran berbasis proyek. Misalnya seperti kemarin kita melakukan ada penutupan di acara 17 Agustus kemarin. Terus anak-anak kita suruh tampil gerakan senam dance yang kemarin. Nah, jadi itu merupakan proyek juga. Jadi produk yang mereka hasilkan yaitu mereka bisa dance. Itu yang dikatakan produk. Jadi bukannya kita misalnya suruh anak-anak membuat pot bunga misalnya. Terus produk yang mereka hasilkan berupa benda atau barang. Bukan sekedar itu yang dikatakan produk. Jadi produk itu bisa berupa benda, bisa berupa gerakan dan lain sebagainya. Kalau proyek mengikuti instruksi guru. Kalau pembelajaran berbasis proyek berdasarkan pertanyaan, proses inquiry peserta didik, kemudian dan lain sebagainya. Silakan masuk. Kemudian mengapa kegiatan kurikuler atau P5 kita menggunakan model pembelajaran berbasis proyek? Tujuannya adalah untuk membangun kualitas peserta didik, seperti anak-anak itu dilatih seperti 1. Bisa memecahkan masalah, 2. Bertanggung jawab, 3. Bisa bekerja sama dengan orang lain, 4.
bekerja sama secara mandiri. 5. Berpikir kritis. 6. Percaya diri. 7. Dapat mengelola waktu dengan baik. 8. Berkomunikasi dengan efektif dan baik dengan orang banyak. Nah, mohon maaf saya berdiri. Jadi judul programnya ini yaitu Festival Ultraman. Jadi Festival Ultraman itu, Ultraman merupakan singkatan dari olahraga tradisional menyenangkan. Jadi yang saya ambil permainannya nanti atau perlombaannya yaitu enggrang dan balogo. Jadi enggrang di sini bukan enggrang menggunakan kayu atau bambu. Nah, jadi enggrang di sini saya menggunakan batok kelapa. Nah, batok kelapa dan balogo seperti biasa yang dipermainkan oleh orang di sini, baik yang diperlombakan tingkat kabupaten, provinsi maupun yang diselenggarakan oleh Kormi. Jadi rencana saya, karena ini merupakan masih rancangan, jadi untuk enggrang nanti diperlombakan untuk anak kelas 1 sampai kelas 3 untuk kelas rendah. Jadi enggrangnya terbuat dari batok kelapa. Permasalahannya di sini mencari batok kelapa, kalau kita cari di belakang rumah orang agak susah. Mau tidak mau kita harus beli kelapa yang utuh baru kita potong jadi dua. Kalau kita nyari di pasar dan sebagainya, karena zaman sekarang jadi jarang lagi menggunakan ukur dari kita. Jadi semuanya batoknya dipecahkan menggunakan apa namanya parutannya yang dari daging. Kemudian balogo ini diperlombakan untuk kelas tinggi, kelas 456. Rencana saya itu di lapangan di depan sekolah. Bisa tidak berpasir? Nah, kalau saya pikir karena ini merupakan tantangan kita semua, jadi kita modifikasi permainan bisa bermain di pasir. Caranya harus kita menyediakan papan pendek sebagai alas, gak usah panjang-panjang, gak usah lebar. Setelah mukul, papan ini dibawa lagi sama tempat di mana lugu berada dan pukul. Kita bisa menggunakan, atau solusinya bisa di teras sekolah. Nah, ini kita selenggarakan untuk kegiatan co-kurikuler atau P5. Ya, jadi model pembelajarannya spot edukasi model atau pembelajaran SEM. Nah, latar belakangnya permainan enggrang dan balogo merupakan salah satu dari permainan tradisional asli dari Indonesia. Permainan ini sangat jarang diajarkan, bahkan dilombakan di sekolah-sekolah. Kemudian yang kedua, rancangan program ini diinisiasi berawal dari kemauan peserta didik yang selalu menanya kepada saya selaku guru Pujoka kapan lomba diadakan, terkhususnya lomba permainan balogo dan enggrang. Nah, dalam perencanaan program itu Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan ada 3, yaitu choice, voice, dan ownership. Itu yang kita pertimbangkan. Yang pertama dari suara peserta didik, kemudian yang kedua dari pilihan peserta didik, kemudian yang 3 dari kepemilikan, ownership. Jadi dengan adanya 3, kita mempertimbangkan 3 tersebut, jadi anak-anak itu ketika kita memberi sebuah proyek atau kegiatan, jadi anak-anak itu merasa memiliki dan merasa bertanggung jawab. Itu perlunya kita memperhatikan suara, pilihan, dan kepemilikan. Kemudian permainan balogo sendiri memang sangat digemari oleh masyarakat Desa Danau Sadar hingga anak kecil usia sekolah. Terbukti nama Desa Danau Sadar selalu mendapat juara di berbagai event olahraga tradisional, baik tingkat kabupaten maupun provinsi.
Begitu juga permainan enggrang yang selalu dimainkan oleh anak setelah pulang sekolah. Jadi Belobo ini kalau daerah-daerah lain saya pernah diskusi sama teman-teman baik dari Bangka, Pulang Pisau, tadi kan mengajar Belobo untuk anak itu susah. Kalau di sini bukan susah, memang olahraga ini sangat populer di Desa Nusantara. Terbukti untuk anak SD atau murid kita kemarin 3 orang perwakilan dari perempuan untuk rekrut putrinya bisa melawan orang tua dan mendapatkan juara 2 tingkat kabupaten. Nah, itu hebatnya permainan Belobo. Kemudian enggrang ini saya lihat anak-anak setelah pulang sekolah sering memainkan enggrang. Jadi apa salahnya kita mengadakan permainan Belobo sama enggrang di sekolah. Kemudian tujuan program ini visinya terwujud serta didik yang mandiri, kreatif, bertanggung jawab, aktif secara fisik dan memiliki karakter yang kuat. Nah, karakter yang kuat itu seperti bisa bersama, menghargai orang lain, sopan santun, bisa mengucapkan terima kasih dan lain sebagainya. Kemudian tujuan programnya memberikan pengalaman dan keterampilan kepada peserta didik untuk berperan menjadi panitia, wasit, atlet, ofisial dan lain serta perlombaan yang sesungguhnya dalam dunia nyata. Jadi yang poin pertama itu ada hubungannya dengan ketika kita melakukan penilaian otentik. Jadi penilaian otentik, penilaian normatif, penilaian formatif itu beda. Jadi dalam pembelajaran kurikulum merdeka sekarang yang digunakan yang lebih relevan untuk penilaian yaitu penilaian otentik. Jadi penilaian yang benar-benar yang dilakukan dalam kehidupan sehari, yang benar-benar permainan atau kegiatan yang dilakukan dalam dunia nyata, itu yang dikatakan penilaian otentik. Seperti dalam softball, kalau kita mengajar misalnya menilai anak melempar dan sasaran, nah ada yang masuk sasaran dapat nilai, tapi belum tentu dalam permainan softball bisa melempar dengan keras mengenai sasaran. Itu yang dikatakan otentik. Kalau yang otentiknya memang bermain softball yang sebenarnya anak-anak ditutup melempar dengan keras mengenai tiang. Kalau penilaian kita yang di sekolah melempar ke sasaran, jadi tangan ini dengan lemah memulai, walaupun nilainya tinggi masuk semua, belum tentu dia bisa bermain softball. Itu yang dikatakan dengan penilaian otentik. Jadi penilaian otentik memang permainan yang sesungguhnya dalam dunia kita. Kemudian yang kedua, mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab pada peserta didik. Kemudian membangun kerjasama tim dalam mencapai tujuan bersama. Keempat, mengembangkan kemampuan membuat keputusan rasional olahraga. Kemudian selanjutnya mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. Kemudian memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan antar peserta didik. Selanjutnya melestarikan permainan tradisional Indonesia dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Nah, ini langkah-langkah capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Jadi capaiannya nanti murid menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan dalam permainan tradisional. Kemudian yang kedua, murid membuat ide gagasan terhadap aturan ketika beraktivitas bermain bersama rekannya. Hasil yang diharapkan menumbuhkan kepemimpinan dan tanggung jawab murid melalui kesetaraan terhadap festival olahraga tradisional yang mereka kelola. Kemudian murid terlibat aktif saat beraktivitas fisik dalam permainan bersama rekannya. Kemudian kepercayaan murid meningkat setelah pelaksanaan festival. Langkah-langkah program ini ada persiapan dan latihan, kemudian ada pelaksanaan festival, kemudian ada panen air festival, kemudian ada evaluasi kegiatan. Untuk persiapan dan latihan, pertama guru mensosialisasikan dan memberikan penjelasan kepada murid tentang pelaksanaan festival olahraga tradisional menyenangkan. Kemudian guru mengajak murid berdiskusi untuk menentukan suara, pilihan, dan kepemilikan.
Guru membagi peran murid dengan memperhatikan tingkat kemampuan, bakat, dan minat. Maksudnya membagi peran, ada yang jadi panitianya, ada yang bertugas sebagai MC, ada yang membawa doa, ada yang jadi wasit, ada yang jadi pelatih, ada yang jadi ofisial, ada yang jadi peserta dan lain sebagainya. Kita yang membagi peran. Kemudian guru dan peserta didik menyiapkan sarana dan sarana yang diperlukan dalam kegiatan. Kemudian peserta didik melakukan latihan sesuai dengan peran masing-masing. Kelas 1 dan 3 lomba enggrang dari batok kelapa, kemudian kelas 4-6 lomba belogo, dan peserta didik yang lain ada yang jadi panitia, wasit, ofisial, atlet, dan lain sebagainya. Kemudian pelaksana festival, ada pembukaan, ada pelaksananya atau kompetisi maksudnya. Kemudian ada keeping record. Keeping record itu maksudnya merekam setiap kegiatan-kegiatan. Itu kita tugaskan pada peserta didik. Tujuan dari keeping record ini agar guru bisa mengevaluasi kemajuan belajar peserta didik. Bisa kita lihat dari video. Kemudian panen akhir festival, ada penutupan, ada pembagian piala. Kemudian tahap terakhir ada evaluasi kegiatan. Guru bersama peserta didik meninjau apakah tujuan program sudah dicapai. Kemudian guru mengevaluasi tujuan belajar peserta didik dalam mengembangkan keterampilan olahraga, pemahaman taktik, kolaborasi, dan sikap seperti sesuai dengan peran yang diambilnya. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap pengalaman mereka dalam festival olahraga tradisional menyenangkan. Sedikit bagi Bapak Ibu. Sampai sinilah. Ya, struktur program mitra dalam komunitas belajar. Jenis program pembelajaran berbasis proyek termasuk co-kurikuler atau kelima. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasilanya yang masuk dalam kegiatan ini berkebinekaan global seperti mengenal dan menghargai budaya, kemudian bergotong royong, seperti berkolaborasi, kepedulian, dan dimensi mandiri seperti regulasi diri. Kemudian struktur programnya ada permainan enggrang kelas 1 sampai kelas 3, kemudian permainan belogo kelas 4 sampai kelas 6, tempat perlombaan halaman SD dan Sadar, persiapan ini yang kita rumuskan itu tanggal berapa, kemudian pembukaannya tanggal berapa, pelaksananya tanggal berapa, festival akhir kompetisi tanggal berapa, evaluasi kegiatan tanggal berapa, durasi waktu mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai pukul 9 per hari atau situasional atau menyesuaikan keadaan. Jadi rancangan saya, kalau saya di sini melaksanakan co-curricular ini tidak mengganggu jam pelajaran anak-anak, jadi kita mengambilnya setiap akhir semester. Sementara Bapak Ibu guru mengisi rapor. Jadi setelah ulangan biasanya 1 minggu itu anak-anak itu lembur. Ya, jadi kita isikan tanggal-tanggalnya, karena saya tidak melihat kalender jadi terpaksa saya kosong. Nanti kita diskusikan masalah ini. Kemudian mitra dalam komunitas belajar, kemudian ada Ibu Sarina sebagai kepala sekolah, membina dan memonitoring kegiatan. Kemudian saya sebagai guru PJOKA bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan olahraga. Kemudian ada guru agama, ini ada namanya sebenarnya ketua. Nah, kita tentukan nanti membimbing murid dalam pembukaan dan membimbing murid dalam doa pembukaan dan penutup kegiatan. Kira-kira itu siapa guru agama? Ya, kalau kita menggunakan doa secara agama Islam mungkin Bu Nurul itu bisa membimbing murid. Jadi dalam pelaksanaannya kita sebagai fasilitator, jadi murid semua yang melaksanakan. Kemudian guru matematika
Nah, guru matematika ini tugasnya mungkin Pak Tristo nanti sebagai guru matematik membimbing murid dalam pembuatan skema perlombaan. Ya, jadi kita nih ada tugas masing-masing dalam kelas belajar. Ya, kemudian guru kelas siapa namanya, guru kelas berapa, murid dalam merancang susunan acara perlombaan dari pembukaan sampai dengan penutup. Kalau saya ditugaskan kepada Gunor yang nomor ini dalam merancang susunan acara perlombaan dan pembukaan sampai dengan penutup. Kita bimbing, ya. Kemudian guru kelas selanjutnya mendukung pesanan kegiatan dan memastikan partisipasi siswa. Jadi kita semua. Kemudian peran orang tua, kemudian ada orang tua juga memberikan dukungan berupa moral maupun logistik serta motivasi bagi murid atau peserta didik atau bagi anaknya masing-masing. Itu peran orang tua. Misalnya dalam pelaksanaan kelompok atau perlombaan enggrang. Nah, karena ini menggunakan alat dari batok kelapa, kalau kita nyari susah. Kalau memang dapat ada, silakan nyari. Kalau mau kita modal sendiri, harga kelapa berapa sekarang? Yang utuh. Mau kita beli? Yang tua. Nah, kali. Nah, 5.000. Kita bolongkan untuk masuk tali, ya. Ini masuk tali 2. Nah, kita lombakan, ya. Nah, itu peran orang tua lah, menyediakan logo, menyediakan tongkat logo, menyediakan enggrangnya dan lain sebagainya, atau atributnya kalau ada pembukaan, kalau ada seperti kemarin bisa kita persiapkan, ya. Kalau guru agama, Bu Nurul, ya, kalau merancang pembuatan skema, siapa yang bersedia? Pak Tristo, ya, dan masuk. Pokoknya pelaksanaan ini full oleh peserta didik. Tugas kita sebagai fasilitator dan pengawasan, ya. Jadi kegiatannya semua peserta didik. Kemudian guru kelas untuk membimbing murid dalam merancang susunan acara. Kira-kira siapa yang bersedia? Bu Komul, Bu Sri, Bima, Bu Nur. Kita walaupun nama kita di itu, tapi pada intinya kita tetap bekerja sama atau Mama El dan sebagainya, ya. Kita jangan sampai lepas dari kolaborasi. Bu Nur kira-kira, ya. Kemudian mendukung pelaksanaan kegiatan atau memastikan partisipasi siswa semua guru, ya. Benar, lanjut. Nah, sumber daya atau kapasitas yang mendukung atau aset sekolah yang kita gunakan dalam program ini. Pertama, modal manusia, ada guru sekolah, rekan guru, orang tua murid, dan peserta didik yang terlibat dalam kegiatan ini. Kemudian modal fisiknya, kita punya halaman sekolah, kemudian tersedia laptop atau Chromebook, tempat pendaftaran dan sebagainya. Kemudian modal finansialnya didukung oleh dana bos. Mungkin kita menggunakan anggaran untuk posisi, untuk bahan dan sebagainya. Bisa kita anggarkan dari dana bos. Kemudian modal sosial, kita bersama diharapkan kolaborasi atau kerjasama dan gotong royong seluruh warga sekolah serta orang tua murid. Nah, kemudian evaluasi dan pengukuran. Jika berhasil, dikatakan program ini dikatakan berhasil apabila tujuan program tercapai dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Nah, metode evaluasi dari program ini dilaksanakan secara menyeluruh terhadap kegiatannya atau perencanaannya tadi, kemudian proses kegiatan atau kompetisinya, kemudian dan akhir kegiatan atau penutupan dan pembagian hadiah.
Evaluasi dilaksanakan dengan pertama mengumpulkan informasi dari peserta didik, guru, orang tua, dan anggota komunitas belajar. Kedua, alat pengumpulan data bisa kita melakukan kuesioner, wawancara, dan refleksi peserta didik. Kemudian tiga, menggunakan umpan balik untuk perbaikan program di masa akan datang. Nah, ini tugas Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan atau presentasikan judul programnya, latar belakangnya, kemudian langkah-langkahnya, kemudian model pembelajarannya, dan lain sebagainya. Kemudian tugas Bapak Ibu, saya minta menulis di sticky note ini. Yang pertama, sebelah yang warna ini tantangannya apa? Ya, kita tulis di sana gitu ya. Kemudian solusinya, misalnya tantangannya lapangan berpasir misalnya. Terus solusinya bagaimana? Itu ada dua Bapak Ibu ya. Ya terserah, kecil sendiri. Yang warna kuning solusi, yang warna hijau tantangan. Terserah tantangannya seperti apa. Selain dari papan ada. Terserah ya Bu. Ada bisa kan? Tidak harus masalah lapangan, masalah kendala yang lain boleh. Tidak harus masalah. Asal namanya, asal perbandingannya kan bisa minat. Tantangan. Namanya besar itu siapa? Jadi tantangan mesra nih. Ini kan masih rancangan. Maksudnya kumulatif antara dua kegiatan di atau satu-satu misalnya Ya, gabungan apa kan? boleh secara menyeluruh, boleh ambil satu, boleh ambil dua-duanya. Karena misalnya masalah tantangan, masalah waktu, masalah dan sebagainya, terserah aja. Misalnya solusinya bagaimana? Sesi terakhir. Misalnya tantangannya kesulitan mencari perkembangan. Nah, saja solusinya bagaimana? Solusinya misalnya mencari dengan menaikkan buah berapa dari kan bisa. Kita usah panjang-panjang.
penting ada usahanya panjang. Kembali Hah? Kembali apa? kembali Si Boy kembali. pegang malem. Oh, berarti benda lah. Ada yang bisa Benda lah. juga sudah balik. Aduh, Sama aku pertama anu pegang lemnya, aku bawa. Ya. lem biar bisa Ya, aku benda. Aku yang paling. Ya. ya bisa jadi itu dibalik ya Dibalik dia kalau dibalik biar bisa nempel. jangan ada mah. Para pendengar yang kalau yang beres lagi. Belum apa apa rumah jadi takut kan? Jadi tugas Anu tuh kan biar seperti itu. Ya, bisa ada di judul masing-masing. Kalau saja, kalau saja. Ya, potong. Ada kan semua? Halo. Iya. Si Ana enggak sih enggak? Ya, siap. Ya. Ya, sampai. 1, 2, 3. Mantap. Ya. Tapi ini juga Ya, biar cepat Ibu, kita lanjut. Untuk materi kegiatan ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah mengikuti acara kegiatan ini. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu mohon diberi masukan, usulan, saran dan lain untuk perbaikan program ini. Ada satu lagi. Kita menggunakan warna merah. Boleh memberikan berupa saran, masukan, dan lain sebagainya untuk perbaikan program ini. misalnya sudah sampai 100 Pak.